Sudah sebulan ini aku menggantikan ibu berjualan di toko sembako di depan rumah yang sudah ada sejak aku kecil. Hingga punya dua adik, toko ini masih saja eksis. Namaku Bagas, anak pertama dari tiga bersaudara, dan umurku 25 tahun. Dulu setelah lulus sekolah, aku langsung bekerja di salah satu pabrik otomotif dengan gaji yang lumayan besar. Tapi nasib baik tak aku dapat. Hampir 7 tahun aku kerja di sana, dan pabrikku bangkrut. Hingga semua karyawan kehilangan pekerjaan, termasuk aku yang pilih langsung pulang kampung saja. Dengan usia 25 tahun bisa dibilang sudah cukup tua untukku mencari kerja baru di pabrik. Mungkin bisanya cari calon istri, tapi aku belum terlalu memikirkan hal itu. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan sebelum nanti disibukkan dengan urusan rumah tangga. Terlebih, aku belum bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Sebulan ini kegiatanku selalu berada di warung, mengganti ibu yang kini bantu bapak di sawah. Sedangkan adikku nomor 2 merantau, dan yang ketiga sedang kuliah di kota. Dulu waktu masih kerja, aku masih bisa membantu menyekolahkan mereka. Namun sekarang nasibku berubah. Tapi aku tetap bersyukur karena masih bisa usaha. Mungkin suatu saat nanti toko ini bisa kukembangkan lebih besar dengan uang tabunganku. Itu pun jika yang beli tak kebanyakan utang. Memang sudah kebiasaan di sini, bisa utang dulu, baru nanti kalau punya uang dibayar. Atau yang suaminya merantau, saat pulang baru melunasi utang-utangnya. Salah satu contoh yang sering datang ke sini untuk hutang adalah Ibu Umi. Kata ibuku, sudah biasa dia utang. Nanti kalau suaminya pulang dari kota, baru dia bayar. Awalnya aku keberatan, tapi setelah diberitahu ibu, jadi aku ikuti saja permainan mereka. Toh yang penting semuanya lunas dan bisa balik modal. Pagi ini kedua orang tuaku berangkat ke kota sebelah. Kakak dari ibuku akan melaksanakan hajatan menikahkan putrinya. Jadi orang tuaku pasti hadir. Sedangkan aku memilih datang besok, pas resepsi saja. Seperti biasa, pagi toko sudah kubuka. Sambil menunggu pembeli, aku menyapu teras depan supaya kelihatan bersih dan pelanggan nyaman. Tak lama sebuah motor metik berhenti di depan tokoku. Lalu si pengendara turun. Baru buka sudah dihutang, kataku pelan, melihat ternyata Bu Umi yang datang. Rajin banget kamu Gas, pagi-pagi sudah nyapu, kata Bu Umi yang sudah berada di depanku. Bu Umi, iya Bu, biar kelihatan bersih. Mau cari apa Bu? Tanyaku tetap sopan. Sabun coleknya satu Gas, ibu belum nyuci,
Sebentar ya Bu, saya ambil, kataku, dan tak lama menyerahkan pesanan Bu Umi. Berapa gas? Tanya Bu Umi. Biasa Bu, 2.000, jawabku. Sambil menerima uang dari Bu Umi, tak sengaja aku memegang tangannya. Dan ternyata halus juga, meski sawo matang, akibat sering di sawah. Bila ku taksir usia Bu Umi ini baru sekitar 30-an tahun. Wajahnya sih lumayan seperti kebanyakan ibu-ibu di kampung pada umumnya. Tapi entah mengapa setelah kejadian tadi, aku malah merasa lain. Terlebih suami Bu Umi ini jarang pulang. Semua keluarganya juga merantau. Dia hanya di rumah sendiri sambil menggarap sawah. Rumahnya tak jauh dari rumahku, sekitar 3 rumah sampai. Setelah Bu Umi pergi, aku kembali melanjutkan pekerjaan bersih-bersih. Baru setelah itu mandi dan sarapan, lalu lanjut jaga toko. Dari pagi sampai siang, pembeli hanya sedikit. Mungkin karena sedang musim panen, jadi banyak yang ke sawah. Sama halnya juga ibu-ibu yang biasanya ngerumpi di samping tokoku, tak terlihat batang hidungnya. Padahal biasanya ada beberapa ibu-ibu yang bergosip duduk di balik di bawah pohon mangga yang bisa sampai berjam-jam. Kebiasaan mereka jika sudah kumpul sering lupa waktu. Biasanya juga ada Bu Umi yang selalu hadir jika ibu-ibu sedang rumpi di sebelah warungku. Awalnya tak terlalu memikirkan, namun entah kenapa, sejak beli sabun tadi, aku merasa aneh. Apalagi saat sedang rumpi, suara Bu Umi lah yang paling keras. Juga sering terdengar sampai di dalam toko. Memang dasarnya Bu Umi ini cerewet dan pintar ngomong. Cuaca siang ini begitu terik, membuat sangat gerah. Aku memilih berbaring di dalam toko sembari menyalakan kipas angin, juga main HP, dan tak ada satupun pembeli. Jadi aku bisa bersantai. Mungkin orang malas untuk belanja di siang yang panas ini. Semoga saja nanti malam banyak pembeli. Jadi besok aku bisa libur dan datang ke hajatan pamanku. Hembusan semilir angin dari kipas membuatku malah mengantuk. Baru saja mata ini terpejam, sudah ada yang memanggil namaku dari depan toko. Gas, Bagas, ada pulsa gak? Teriaknya cukup keras. Aku yang sempat tidur jadi kaget dan langsung berdiri melihat siapa yang datang. Bu Umi ini bikin kaget saja, kataku agak ketus. Kamu tidur toh tadi? Kirain kemana? Katanya sambil tersenyum dan tak merasa bersalah sedikit pun. Aku yang mendengar hanya bisa menarik nafas panjang dan mencoba sabar. Mau beli apa? Kata aku cuek. Jangan marah Togas, ibu minta maaf. Ini mau beli pulsa yang 10.000, tapi utang dulu ya. Soalnya lupa bawa uang tadi buru-buru. Emang kenapa Bu kok buru-buru?
Rumah Bu Umi lu cuma di situ. Soalnya mau nelpon bapak. Jadi pulang gak? Sudah kangen, jawab Bu Umi sambil tersenyum, namun senyumnya agak aneh. Karena masih jengkel, jadi aku langsung mengirim pulsanya supaya dia cepat pulang. Sudah saya kirim Bu, 10.000, kataku sambil melihatnya yang ternyata Bu Umi juga memandangku. Makasih ya Gas, tapi kok tumben sepi, pada kemana? Lagi keluar kota Bu, ada acara hajatan, jawabku. Loh, kamu nggak ikut? Tanya Bu Umi yang benar-benar cerewet, mau tahu selalu. Paling besok saya perginya pas resepsi Bu, sekarang kerja dulu. Wah hebat kamu ya Gas, masih muda tapi rajin kerjanya, kata Bu Umi yang entah mengapa sejak tadi memandangku terus. Biasa aja Bu. Oh iya, ibu minta tolong dong Gas, ganti pakai telepon ibu biar irit buat nelpon nih. Karena tak enak jadi aku ganti paket Bu Umi sesuai permintaannya. Tapi karena agak susah, Bu Umi malah masuk ke dalam untuk menunggu. Dia duduk di depan kipas karena cuaca di luar sangat panas. Gimana, bisa nggak Gas? Sebentar Bu, masih gangguan, jawabku. Sambil menunggu, Bu Umi bercerita mengenai kehidupannya yang terasa hampa. Dia sangat butuh kasih sayang dari keluarga, namun nyatanya hanya di rumah sendiri. Bu Umi bercerita panjang lebar, terus menggebu-gebu seperti ingin menunjukkan sesuatu padaku. Terlebih sorot matanya terus tertuju padaku yang duduk di depannya. Karena cuaca yang panas, jadi aku hanya mengenakan kaos singlet putih, juga celana kolor. Kamu gagah Gas, tolong ibu sekalian ya, butuh banget soalnya. Hanya di awal saja aku kaget, dan selanjutnya mulai terbiasa. Malah kini aku bisa membuat Bu Umi berbicara terus, seperti sifat cerewetnya terbawa saat menjalankan aksinya. Niat awalku hanya ingin membantu Bu Umi ganti paket telepon, tapi nyatanya Bu Umi malah ikut membantuku buat ganti minyak yang sudah lama tertampung. Karena toko sepi, jadi kuputuskan untuk tutup saja dan melanjutkan ganti minyak mumpung dibantu Bu Umi. Sekalian mengisi waktu luang daripada beliau bosan di rumah. Kedepannya aku bisa saling bantu dengan Bu Umi jika keadaan memungkinkan. Karena tolong menolong itu wajib, apalagi kalau sama-sama dapat untung. Gimana menurut kalian? Apa yang harus aku lakukan jika nanti Bu Umi minta bantuan kepadaku lagi? Apakah aku harus terus membantunya atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah dong. Buat teman-teman yang suka cerita seperti ini, silahkan klik tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan cerita seru selanjutnya.